Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SDN Wantilan yang Bapak cintai. Hari ini adalah hari kedua ya pembelajaran daring untuk tema 1, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Anak-anakku yang sering Bapak sebutkan, kemarin-kemarin Bapak memberi amanat kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap jaga jarak dengan orang lain, menjaga kebersihan ya, baik di lingkungan rumah maupun di luar. Dan untuk pembelajaran hari ini, karena sering kita belajar daring, yaitu menggunakan sebuah elektronik ya, jadi Bapak harap elektronik yang kalian gunakan bisa dipakai sebagai mestinya. Jangan sampai kalian bermain-main ya. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini yang akan Bapak bahas adalah tentang pengertian ide pokok. Nah, ide pokok merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan. Dalam ide pokok terdapat masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Melalui ide pokok akan tergambar intisari dari bacaan yang diberikan. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi ide pokok itu adalah sebuah kalimat utama ya dari sebuah paragraf atau sebuah cerita. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok bacaan akan mudah dengan mengikuti langkah-langkah yang bisa menentukan ide pokok. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok bacaan. Berikut ini Bapak sampaikan langkah-langkahnya, antara lain adalah 1. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. 2. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasa pada kalimat utama pada bacaan. Dan yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Nah, jadi untuk menentukan ide pokok itu, yang langkah pertama yang kalian lakukan adalah membaca ulang kembali suatu bacaan ya, secara seksama, secara intensif, dan cermati isinya. Nah, lalu kalian cari kalimat utamanya di mana ya, lalu kalian ubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Lalu tandai informasi apa yang ada di cerita tersebut ya. Lanjut, ciri-ciri ide pokok. Ide pokok dapat dikenali melalui ciri-ciri ya. Dengan menggunakan ciri-ciri ide pokok dari suatu bacaan juga akan memudahkan dalam menentukan ide pokok bacaan. Sehingga mengetahui ciri-ciri ide pokok akan membantu dalam mengetahui cara menentukan ide pokok bacaan. Apa saja ciri-ciri ide pokok? Yang pertama adalah kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Yang kelima, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Ya. Nah, letak ide pokok dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan induktif, awal dan akhir paragraf deduktif, induktif, dan menyebar di seluruh kalimat, paragraf narasi, dan deskripsi. Selain mengetahui langkah-langkah dan ciri-ciri menentukan ide pokok, perlu juga keterampilan membaca dengan baik agar mempunyai kemampuan cara menentukan ide pokok bacaan dengan baik dan tepat. Nah, dalam untuk mencari ide pokok ini ya, kalian harus rajin membaca minimal 1 buku 1 hari ya, yang ada di rumah. Baik membaca buku pelajaran atau buku yang lain.
Di sini Bapak lampirkan contohnya bagaimana caranya untuk mencari suatu ide pokok. Nah, di sini ada sebuah paragraf ya atau cerita. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Nah, kesimpulan paragraf tersebut adalah, nah di sini sudah kelihatan ya bahwa cerita tersebut menceritakan tentang kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi di sini kalian cari mana jawaban yang tentang kelestarian hidup. Kenapa kelestarian hidup? Ya, karena di sini ada yang namanya menanam pohon. Ya, penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Berarti kan itu menanam pohon, menciptakan ruang terbuka hijau. Nah, berarti itu upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Mana jawabannya? A, B, C, atau D? Ya. Nah, di sini A ya, menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara. Karena di sini ada kata kelestarian lingkungan. Ya, di sini pembahasannya. Kalimat utama pada bacaan pada soal adalah banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas hidup, kebersihan udara. Kesimpulan paragraf untuk bacaan pada soal memiliki inti yang sama dengan kalimat utamanya, sehingga kesimpulan paragraf tersebut adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara. Ya, karena ada kecocokan dari penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara dengan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh yang kedua. Sebentar lagi musim penghujan akan segera tiba. Sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap menjadi langganan kala musim penghujan datang. Selain melakukan normalisasi waduk, Pemprov DKI pun mulai melakukan simulasi terkait penyaluran logistik kepada warga saat banjir. Pemprov DKI mempelajari berdasarkan hasil evaluasi dari musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah di sini adalah gagasan utamanya. Di sini sudah kelihatan ya bahwa Pemprov DKI Jakarta itu akan menghadapi sebuah banjir ya, masalah banjir yang kerap menjadi langganan kala musim penghujan. Nah, berarti ini mau disebut dengan rencana ya, rencana. Nah, di sini mana yang berhubungan dengan rencana? Yang pertama, Pemprov DKI mempelajari evaluasi banjir. Bukan rencana ya, tapi ini evaluasi, bukan. Jawaban A bukan. Yang kedua, B, persiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Persiapan ya. Persiapan bisa jadi sedikit mendekati, tapi bukan ya. Persiapan itu biasanya akan dilakukan, tapi ini kan belum dilakukan. Pemprov DKI langganan banjir setiap tahun. Nah, ini bukan ya. Antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir. Nah, di sini ada namanya antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir. Kenapa tidak B? Ya, karena B itu tidak ada kata banjir. Sedangkan ceritanya adalah tentang apa? Tentang persiapan menghadapi banjir. Nah, jadi karena B tidak ada kata banjir, otomatis jawabannya adalah D ya, dodol. Antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir ya. Antisipasi itu sama dengan hampir sama dengan persiapan. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Bacaan yang diberikan pada soal membahas tentang upaya yang dilakukan dalam mencegah banjir oleh Pemprov DKI. Upaya yang dilakukan telah disebutkan dalam bacaan yang meliputi normalisasi waduk, simulasi penyaluran logistik, dan mempelajari hasil evaluasi musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Sehingga gagasan utama yang tepat untuk bacaan yang diberikan pada soal di atas adalah antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir. Contoh yang ketiga, wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Laporan yang ditulis dalam situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di Desa Gaopo, Provinsi Yunnan.
Satu dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu meter kubik lumpur. Hal itu tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evaluasi korban. Nah, di sini sudah ceritanya tentang bencana longsor, ya. Bencana longsor. Terus apa jawabannya? Coba lihat di sini, ya. Di sini menceritakan tentang bencana longsor yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi. Nah, A. Situasi pemerintah Cina. B. Kesulitan mengevakuasi korban. C. Cina dan tim SAR-nya. D. Kejadian yang tak terduga. E. Musibah longsor di Cina. Nah, cerita tersebut menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi, ya. Kejadian longsor yang telah terjadi berarti musibah yang telah terjadi. Nah, jadi jawabannya adalah musibah longsor di Cina. Jawabannya adalah E, ya. Nah, di sini pembahasannya. Bahasan utama dari bacaan yang diberikan adalah tanah longsor, ya. Tadi tanah longsor. Kondisi ini dapat terlihat dari penyebutan tanah longsor pada beberapa kalimat. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Kedua, laporan yang ditulis dalam situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di desa Gaopo, Provinsi Yunnan. Satu dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu meter kubik lumpur. Hal itu, kata itu merujuk pada kejadian tanah longsor, ya. Tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evaluasi korban. Dengan demikian, ide pokok yang tepat untuk paragraf yang diberikan pada soal adalah musibah longsor di Cina, ya. Karena di sini tanah longsornya itu diulang-ulang kata tanah longsornya. Jadi kan udah ketahuan tuh, oh ternyata paragrafnya menceritakan tentang tanah longsor. Nah, jadi menceritakan tanah longsor. Sedangkan di sini jawaban A sampai E yang menceritakan tentang tanah longsor itu ada di nomor E, ya. Jadi jawabannya adalah E, musibah longsor di Cina. Nah, baik, ya. Itu penjelasan tentang mencari ide pokok, ya, bahasa Indonesia tema 1 subtema 1, ya. Lalu tugas yang harus dikerjakan oleh kalian adalah yang pertama, salin materi yang ada di video ke buku tulis, ya. Jadi kalian buka video lalu salin materinya dan pindahkan ke buku tulis, ya. Yang kedua, isi buku LKS untuk mata pelajaran bahasa Indonesia halaman 7 sampai 8. Nah, kalian isi buku LKS-nya, ya, bahasa Indonesia dari halaman 7 sampai halaman 8. Nah, mungkin itu, ya, penjelasan materi hari kedua dari Bapak. Untuk tugas, ya, nanti kita akan mengadakan luring. Luring itu adalah kegiatan tatap muka, ya. Nanti Bapak akan membentuk tim atau kelompok, ya. Setiap kelompok bisa 5, bisa 6, ya, sesuai kondisi. Nanti Bapak periksa satu persatu tugasnya, ya. Nanti ketahuan siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan. Jadi Bapak harap semuanya mengerjakan. Kasih tahu yang lainnya apabila ada yang belum tahu atau yang belum mengerjakan, ya. Baik, terima kasih dari Bapak. Semoga kalian tetap sehat, ya, tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak dengan orang lain, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.